ingin kami sampaikan itu sebelumnya sebenarnya adalah mekanisme terbaru kami aja. Jadi dalam rangka digitalisasi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, tepat waktu dan tepat penggunaan, ini kita bikin satu proses bisnis ya, yang sebelumnya ada pendaftaran existing dan sekarang masyarakat aktif pemutakhiran tim ini tidak usah saya bacakan, nanti Bapak Ibu sekalian bisa dibawa pulang dipelajari sebelum tidur ya. Jadi sebelum tidur dipelajari ini. Sekarang lagi piloting digitalisasi bansos di Banyuwangi, sekarang sedang diproses. Nanti hasilnya bagus tentu akan ditindaklanjuti. Kita lihat seperti apa. Tetapi apapun prosesnya harus lewat BPS. Kemudian kita menyederhanakan proses bisnis pengajuan dan penyaluran bansos. Dari sebelumnya 7 tahap menjadi 3 tahap. Masyarakat kita minta lebih aktif dan dapat langsung mendaftar. Masyarakat tidak direpotkan dengan syarat administratif. Masyarakat dapat mengetahui alasan diterima atau ditolak. Kemudian nanti mengurangi risiko benturan konflik kepentingan mungkin di daerah. Intinya begini. Dengan digitalisasi ini kita harapkan mengurangi pertemuan orang dengan orang. Ya, karena kalau orang dengan orang itu selalu ada biasnya. Jadi dikurangi, nggak mungkin nggak ketemu orang tapi dikurangi. Kita harapkan nanti sistem yang dibangun ini bisa menjelaskan kenapa seseorang itu terima bansos, kenapa seseorang tidak terima bansos. Tentu ini Bu, saya minta ini tetap dalam kendali BPS. Inilah kira-kira kesimpulannya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, banyak saluran untuk melakukan pemutakhiran. Ya, pertama SIG-NG, kedua cek bansos, ketiga ground check, keempat ada call center 021171 yang buka 24 jam, dan sekarang lagi kita bangun WA center Bu. Kita lagi bangun WA center, insya Allah bulan depan udah selesai. Pak Wamen naik ke atas saja Pak. Langsung sini, temani sini Pak. Ada Pak Waka. Ini Pak Wamen ini. Tepuk tangan untuk Wamen saya dong. Tadi awalnya bajunya hijau Bu. Gara-gara ada peraturan dari Bu Menteri kostumnya Bu Kepala BPS harus bernuansa coklat, beli baju dulu makanya agak telat. Ini Pak Wamen. Sini Pak Wamen. Bernuansa coklat. Jadi saya tadi sama Pak Wamen sebelum di sini kita ke Lengkong. Lengkong itu tempat makam pahlawan untuk taruna-taruna yang dulu gugur saat ada insiden dan pertempuran 25 Januari tahun 1946. Ya, di situ itu ada taruna-taruna muda yang gugur pada saat transisi setelah Jepang kalah itu. Tapi Belanda ingin masuk, disitulah pada saat taruna-taruna ini berunding, ada insiden akhirnya ditembak oleh Jepang pada saat mereka berunding. Karena tidak tahu siapa yang memulai penembakan itu. Yang dipimpin perwira mudanya waktu itu adalah Dan Mogot, Daan Mogot, tapi sering dipanggil Dan Mogot, yang sekarang jadi jalan terpanjang di Indonesia, namanya Jalan Dan Mogot. Nah tadi ke sana, ada 34 yang diketahui yang gugur, sama perwiranya 3 berarti 37, sisanya tidak diketahui nama, jadi pahlawan tanpa nama. 2 diantaranya yang korban itu adalah, kalau kata orang Jawa, pakliknya Presiden Prabowo Subianto. Jadi adik dari Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, jadi ada 2, usianya masih sangat muda waktu itu sekitar 19 tahun Pak Subianto itu. Nah adiknya Pak Sujono itu baru usianya sekitar 15 tahun. Nah itu terkenal dengan pertempuran Lengkong. Tadi kita di sana. Maka Pak Wamen saya tinggal di sana. Jadi kalau sekarang nama Pak Presiden itu Prabowo Subianto, itu ayahnya menyematkan nama adiknya yang gugur dalam pertempuran Lengkong tahun 25 Januari 1946. Nah ini informasi barulah buat Bapak Ibu sekalian. Jadi imam keluarga pejuang juga ini, sudah gugur 2. Kalau ini gugur bunga enggak? Ketawa.
Jadi ini ya jelas ya Bapak Ibu sekalian. Kita coba kuatkan terus saluran untuk pemutakhiran ini Ibu. Kemudian SDM pemutakhiran Kementerian Sosial. Yang ini kepala BPS boleh kalau memang dibutuhkan bantuannya di sana bersama Dinsos. Silakan berkoordinasi. Kita punya pendamping sosial PKH 33.000. Operator dan supervisor SIG-NG Dinsos ada 552. Operator SIG-NG desa kelurahan ada 60.000 dan ada lebih dari 10 juta user. Inilah SIG-NG. Juga ada di sana ada Cek Bansos yang merupakan aplikasi yang sekarang mulai banyak diakses oleh masyarakat umum. Ini para dinas sosial, saya titipkan pulang